'Cause I got the keys, baby. Don't wanna wake up one day wishing that we'd done more. I wanna live fast and never look back. It's what we're here for. Don't wanna wake up one day wondering when it all goes. 'Cause we'll be home before we know. I wanna hear you singing, hey mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak terima kasih atas waktu dan sudah menyempatkan waktu untuk bisa diwawancari oleh kami. Dimulai dengan sesi wawancaranya ya Pak. Bisa dijelaskan dulu bagaimana profil perusahaan? Selamat datang di tempat kami. Di sini tempat pengolah UMKM berkecimpung di bidang pengolahan ikan dari budidaya sampai pembesaran sampai ke pengolah. Sekarang pengolah itu pengolahnya abon ikan lele. Dominan itu abon lele sama cracker abon lele. Cracker itu abon lempeng. Saya pertama-tama dulu tuh tahun 2009 udah berkecimpung di bidang pengolahan ikan. Pertama-tama dari budidaya ikan lele. Waktu itu overproduksi sehingga susah memasarkannya lele itu. Yang dibeli oleh banar-banar itu ukuran pecel, ukuran 6 sampai 7 ekor per kilo. Sedangkan yang besar-besarnya yang 1 kilo ke atas tidak ada yang beli. Nah, di situ saya bikin olahan seperti pepes, seperti dendeng, tapi mentok juga pemasarannya. Tapi sekarang alhamdulillah saya udah uji coba bikin abon, alhamdulillah sampai sekarang gitu. Sampai sekarang udah ya lumayan lah. Cuman sekarang kemarin itu drop pemasarannya karena ada covid. Tapi sekarang udah mulai lagi. Waktu sebelum covid itu hampir 1 bulan tuh 1 ton per 1 bulan. 1 ton ikan lele. Pemasarannya alhamdulillah masih sekarang juga udah mau kontak lagi dari Palembang, dari Ujung Pandang, terus dari Bengkulu, ada Jakarta, Bogor udah biasa gitu. Itu sampai sekarang masih beli. Sekarang udah naik lagi, udah hampir per bulan udah habis 500 kilo lagi sekarang. Sekarang 500 kilo. 500 kilo. Kemarin waktu adanya covid itu sampai berhenti tidak bikin tidak produksi karena pemasaran. Tapi stok ada, tapi pemasarannya nggak ada gitu, kurang. Nah sekarang kemarin itu karyawan ada 6 orang, karyawannya 6 orang, setamatan SD, SMP dan SMA 1 orang ada. 6 orang. Nah, sekarang cuman 3 orang lagi. Tapi nanti juga akan kalau kita pemasarannya banyak lagi, mungkin ditarik lagi, tambah lagi ya. Tapi sekarang alhamdulillah udah ini lagi, udah mulai lagi. Nah, sekarang waktu ke luar negeri juga, waktu kemarin mah kalau ke luar negeri ya, ada yang dari Brunei, Malaysia juga ada. Malaysia, Singapura juga ada. Sekarang Bali cuma baru 1 kali Bali. Sekarang belum datang lagi. Pesanan belum ada. Iya. Tapi insya Allah sekarang udah mulai lagi terutama di crackernya nanti lihat ya, cracker itu dari abon lembar. Kalau abon curah mah daerah Jawa lah, dari sekitar Jawa, Jakarta, Bekasi, Depok, terus ini Tasik, Garut, itu mas abon curah namanya, abon curah.
Dinas Perikanan yang kemarin bawa dari sini, kemarin Ibu Eva dari Dinas Kabupaten Bandung bawa untuk ke Dinas Bali, bawa lagi itu krekernya untuk promosinya. Jadi saya tuh dibantu sama dinas, instansi-instansi juga membantu untuk memasarkan juga. Dari kelompok perikanan itu dari 1973 waktu itu ikan mas, ikan nila sama ikan lele. Nah sekarang sampai sekarang saya ke pengolahannya kan dibina dibimbing oleh dinas, bahkan pemasaran juga kita dibantu, terus sertifikasinya dibantu juga halal, PRT sampai SKP, bahkan sekarang udah lagi diajuin SNI. Berhubung udah masuk ke luar negeri belum ada SNI, katanya harus ada SNI. Saya juga sampai dibawa ke kementerian produknya, dibawa dulu ke Dirjen lah. Alhamdulillah sampai pameran di Jakarta tiga kali, 1 tahun 2 kali, terus satu ganti tahun lagi ikut lagi di PRJ Pekan Raya Jakarta itu difasilitasi. Saya sampai ke pameran di Singapura, dibawa pameran di Pengaruh Go Internasional Indonesia waktu itu, Go Indonesia, jadi produk Indonesia dari UKM, dari keripik pisang, dari segala macam aja. Jadi dari produk-produk UKM dibawa ke Singapura, sepak terjangnya suka dukanya banyak ya. Alhamdulillah, tapi kita kuat mahnya berhasil gitu jadi mewujud. Jadi kita punya dapur olahan. Tadinya kan dapur sama rumah sekarang terpisah. Kalau khusus pabriknya Udah terpisah, sekarang udah terpisah sama dapur umum gitu ya, sama dapur pribadi. Sekarang mau terpisah, kalau kita alat-alat juga terpisah, alat-alat khusus pengolah gitu. Kalau resepnya bikin sendiri, pertama bikin sendiri, bukan turun lagi, bisa bikin sendiri. Terus kita dicoba dulu coba dulu pertama gitu, coba dulu. Nah sekarang udah paten, Kalimantan sering latihan di sini. Kalimantan udah 3 kali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur ke sini. Terus Palembang juga pernah pelatihan di sini. Banyak yang pelatihan yang pengen tahu di daerahnya potensi ada ikan ini bisa dibikin nabon, bisa. Kebanyakan di Palembang kan bikin banyaknya ikan gabus. Di Kalimantan gabus. Nah, bisa coba bawa gabusnya ke sini, terus di es di sana, dibikin di sini, ternyata bagus gitu. Yang bisa dibikin abon itu di ikan itu cuma 3. Kalau air tawar, gabus, patin sama ikan lele sama nila 4. Kalau untuk ikan lelenya nih ya Pak, itu diternak sendiri kah atau ada supplier yang masuk sini? Kalau ikan lele jangan pertama-tama kita ternak sendiri, kewalahan kita bisa mengurus ikan dengan jadi kewalahan mengurusnya, jadi ke Karantung Balai dileparkan ke kelompok lain, tapi kelompoknya yang ditunjuk oleh dinas udah sistem CBIB, cara budidaya ikan yang baik gitu. Jadi ikannya dari situ terus, karena itu mah udah dijamin lah, makanannya udah teratur dan tidak sembarangan makan gitu. Karyawan itu biasanya kalau itu dilatih dulu dilatih dulu oleh karyawan asisten saya yang sudah biasa, jadi supaya nantinya nggak kaku, dan tata caranya disiplin, tidak boleh merokok di dalam, tidak boleh ngobrol, dan pakaiannya harus dipakai, misalkan kadang-kadang nggak mau pakai tutup kepala, nggak tahu pakai masker, nggak tahu pakai celemek. Nah itu dibiasakan, harus dilatih dulu gitu. Berapa lama Pak itu pelatihannya? Itu 1 hari juga bisa lah, 1 hari juga bisa. Saya yang ngeraciknya. Bapak yang ngeracik, Ya, jadi karyawan tinggal melaksanakan kerjanya gitu. Untuk ini Pak, sistem gaji di sini? Sistem gaji mah per harian ya, per hari 1 hari bikin, misalkan per hari bikin kita dikasih 100 itu, tapi udah makan 2 kali, rokok untuk istirahat, kopi biasa. Jadi 100 itu bukan termasuk kayak makan itu, jadi beda lagi. Jadi 100 itu udah bersih. Itu mau bersih itu mau bersih. Untuk makan kita bagiin 2 kali,
Kalau pekerja tetap, kalau sakit kita yang ngobatin. Kalau ada kabarnya si A sakit nggak sini, tengok langsung disuruh ke dokter. Jadi ada dananya juga dari sini untuk yang sakit gitu. Ya, Untuk kerjaannya itu berapa jam? Dari jam berapa sampai jam berapa? itu kadang-kadang 2 shift dari jam 8 sampai jam 4 yang malam. Kalau banyak yang malam, nanti yang urusan malam dari jam 5 sampai kadang-kadang selesai jam 9 malam gitu. Kadang-kadang kalau kita omset pesanan banyak sampai jam 12, tapi itu beda lagi itunya gaji. Bayarannya beda lagi. Iya, beda lagi. Kalau yang malamnya 150. Kadang-kadang yang udah aja saya pulang sampai selesai, kadang-kadang itu aja jadi 200 ribu, yang 100 ribu jadi 200 ribu. Kalau untuk memproduksi abonnya pakai mesin atau manual? Jadi semi modern. Untuk Pak, sistem pembukuan akuntansi di sini gimana Pak? Sistem akuntansi kita misalkan bagian kan anak saya yang bagian itu, bagian sekretarisnya, misalkan ada 100 kilo ini bahan baku sekian, upah sekian, itu udah dicatatkan hasilnya sekian gitu. Itu secara manual kah atau udah digital? Manual, masih manual. Untuk laporan per bulan itu untuk ke Jakarta, biasanya ke Jakarta tiap bulan tanggal 2 bulan muda ke Jakarta, laporan ke balai. Tugas sama jabatan Bapak Saat ini ya sebagai setelah kalau di itu mah, kalau di perusahaan besar mah direktur ya. Iya. Jadi ya pemilik, ya kita terjun, ya kita mengawasi juga gitu. Bagaimana sih upaya agar dapat melakukan pengembangan karir bagi karyawan? Tergantung kita bagian marketingnya. Ya, marketingnya cuman kita yang belum ada. Bagian marketing kita belum ada. Bagian marketing mah belum marketing, cuman saya aja ya via teleponnya, via HP, via ini iklan di Instagram gitu segala macam. Nah, dia yang nelpon, kita ladeni gitu aja. Jadi belum ada secara Operasi, ya marketing gitu, kita office gitu. jualan kemana gitu. Tapi sekarang udah tertentu yang pesennya gitu. Ya. Itu tuh nama produksinya apa Pak? Kan itu berarti menjalin kerjasama ya? Iya. Jadi kita bikin abonnya dari kita, dia itu bikin misalkan sama itu yang kemarin itu dari rumput laut misalkan, ada yang dari singkong pakai abon gitu, tapi abonnya dari kita gitu. Ada yang dari di Dago. UMKM itu juga Pak? Iya, UMKM juga, tapi dia mau pengolah jadi gitu. Ada lagi di Garut, yang di Dago mah itu rutin 50 kilo per bulan, belinya 50 kilo rutin. Kendala nih di karyawan apa aja kah? Atau misal ada karyawan yang males kah? Atau Itu mah ada, Neng. ada? Ada, pasti ada. Nggak semua jujur, nggak semua mulus, tapi ada yang nakal. Kadang-kadang kalau kita lengah ya, itu karyawan bandelnya itu di perilaku. Berarti kalau gitu harus diawasi dong. Iya, harus diawasi. Belum punya CCTV. Kalau itu pakai CCTV lewat HP, harusnya gitu. Itu khusus yang sering kayak gitu karyawan lama kah atau karyawan baru? Itu baru ya. Ketegasan Bapak nih sebagai pemilik produksi ini untuk menghadapi karyawan seperti itu gimana Pak? Dikeluarkan kah atau diberi teguran Dikasih aja? pengarahan aja, kasih pengarahan bahwa di sini itu kalau produk kami ini nanti ada yang istilahnya ada yang sakit, gimana makan produk saya, siapa yang bertanggung jawab. Jadi kita kan ini udah di lab setiap 6 bulan sekali kan ke lab ke Jakarta, setiap 6 bulan sekali ke lab deh, ke lab. Jadi alhamdulillah hasil lab itu bagus gitu. Jadi lanjutkan pertahankan gitu aja di hasil lab deh. Jadi takut gitu. Jadi nanti kalau ada
kalau tidak pakai tutup kepala takut ada rambut kan, Iya. takut ada rambut, itu terutama itu rambut. Pemasaran produknya ya Pak, dari awal sampai sekarang itu gimana? Awal banget itu pemasarannya dilakukan ke warung-warung atau ke pasar? Kalau hasil bapak mah yang beli itu yang pesan gitu punya warung sendiri, punya toko sendiri. Toko warung kayak warung kelontong biasa atau Kayak rumah makan? bukan warung kecil, warung gedean lah seperti yang punya market mini gitu ya, yang Iya. gitu. Makanya kemasan juga saya sesuaikan dengan kemasan yang lah istilahnya yang Modern. matchingnya seperti ini. Di situ ada brandnya, terus hasilnya, terus juga eh, hasil uji nilai gizi juga ada, PRT ada, halal ada, barcode juga ada gitu ya. Itu manfaatnya juga ada. Itu teh dari kesehatan, itu nggak sembarangan bikin. Itu teh dari kesehatan, karena dari Jakarta manfaat makan ikan ini. Produksinya udah ke luar negeri, udah ke beberapa di Indonesia juga kan, di kota-kota besar di Indonesia juga kan. Kenapa nggak ada manajemen operasinya atau kayak harus mengawasi langsung karyawan gitu? Kenapa belum ada? Belum ada, belum sampai situ. Kebetulan yang ke luar negeri itu bukan kita yang mengirim, tapi mereka itu yang punya visa bebas. Dari Malaysia sama Brunei punya visa bebas tiap bulan ke Indonesia. Bisa bebas. Ini lagi produksi nggak Pak? Produksi kebetulan hari Sabtu ada produksi praktek yang dari Jakarta, PPK PPK. Jadi KKP, maksudnya KKP. Jadi Kelautan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan mau praktek di sini, mau diliput, katanya mau diliput. Seperti kemarin lagi diliput dari Kabupaten Bandung, diliput juga seperti untuk di pameran bahwa di UKM ini begini caranya bikin abon gitu. Tinggal kita diliput aja gitu di pameran. Jadi enak, tinggal nggak nanya, tinggal baca gitu sih. Iya. Jadi produksinya di sini nggak setiap hari ya Pak? Cuman saat ada pesanan aja. Kalau bapak mah jadi bikinnya kalau produk udah habis misalkan bikin double gitu. Sekarang Misalnya masih udah 100 nih habis, bikin lagi gitu. sekarang kan ada stok kan ini kadaluarsanya 1 tahun, enaknya gitu. Jadi kalau sekarang banyak udah punya stok, nanti kalau ada yang pesan baru bikin, ini yang stok kirim gitu.